saya kasih sebentar, apa namanya, Akhi, saya buka Septuaginta dulu ya, bentar dulu saya screen. Mau screen, Mbak? Oke, saya screen dulu. Ini Ya, saya ambil. Aku ganti ya. Ya sebentar, saya ambil dulu link dari Septuaginta ya. Karena kan gini, Rion dia sudah jawab bahwa Tanakh itu lebih muda dari Septuaginta. Tapi mari kita lihat. Tolong ada suara-suara yang gitu-gitu. Oke. Orang ini kalau overlapping ini gua nggak tahu. Ya. Saya dengar. Udah Fokus gue ya. Oke, Silakan sabar ya. Gue lagi klik aplikasi Septuaginta biar kita semua ngelihat di sini. Nanti gue baru share screen. Kalau terjemahan itu sesuai dengan Tanakh, artinya kitab Matius yang gue sebutkan tadi itu sebenarnya merujuk ke terjemahannya mengutip kitab Tanakh atau kitab teks Masoret teks gitu yang berbahasa Ibrani. Tapi kalau kita lihat justru Septuaginta itu tidak begitu tulisannya. Ini gue ambil dari situsnya, bukan kami ya, bukan punya Islam lah pastinya. Nah, kita akan lihat di sini Hosea, sebentar sabar. Hosea 11. Oke, kelihatan ya semuanya di sini ya? Oke, kelihatan ya? Kedua. Kelihatan, Mbak. Halo, suara saya kedengeran nggak? Saya oke, kedengeran. Oke, ini silakan Rion nanti pelajari, terus datangin gua lagi, mau lu kasih penjelasan is oke. Mau komparasi dengan tekstual kritik Al-Quran juga is oke. Boleh. Oke. Lebih kayak gitu ya. Tapi nah, gue pengen nunjukin tentang masalah ajaran. Oke. Gue mungkin tadi tentang ajaran lisan. Oke, gue mau nunjukin tentang masalah ajaran lisan. 9, ajaran lisan 10, itu sangat 11. berkembang. 10, udah. 11 Gue tahu. ayat 1. Enggak ini. Oke, ini gue kasih ya. Ini sudah diterjemahkan secara otomatis via handphone. Kalau lu cari di website atau pakai laptop itu nggak akan diterjemahkan secara otomatis ya, karena lu boleh lihat. Teman gue soalnya punya kitabnya dan punya komentarinya. Gue bukan di sini di sini ya. Ini ya di sini masalahnya gugatan gue atau apa namanya istilahnya tuh serangan gue lah ke lu lah gitu. Karena kan tadi gue tanya dulu sama lu nih, lu percaya mana nih antara Septuaginta dengan Tanakh? Oke, kita tahu semua kalau Tanakh itu lebih muda daripada Septuaginta. Dan kita tahu bahwa Septuaginta salah. Ya, oke, gue salah. Berarti Tanakh yang duluan. Salah, biar gue jelasin dulu. Okay, ini kan kita bicara tentang Masoret. Ini kan perbandingan antara Masoret dengan Septuaginta. Dengar dulu. Iya, ini kan kita tapi poin gue belum sampaikan nih. Poin gue belum gue sampaikan. Di sini di Septuaginta pagi-pagi sekali mereka diusir Raja Israel telah dibuang karena Israel adalah seorang anak kecil dan aku mengasihi dia dan dari Mesir aku memanggil anak-anaknya, bukan anakku ya. Kalau di dalam Tanakh anakku, dan itu dikutip oleh Matius tadi. Sementara Septuaginta aku memanggil anak-anaknya, ayat yang sama ya. Oke, lanjut. Silakan jelaskan. Oke, gini. Gue mau jelasin gini ya. Ini gue tadi perbandingannya Septuaginta dengan Masoret. Itu. Dan memang benar, itu perbandingan yang apple to apple. Karena itu berbicara tentang teks. Oke, bentar, belum selesai. Tapi lu bilangin antara Tanakh dengan Septuaginta, itu salah. Karena Septuaginta pun itu menerjemahkan tentang kitab Tanakh. Makanya itu. Makanya jadi bukan perbandingan yang jadi problemnya adalah kalau memang kalimat lo. Gua ini. Yang jadi problemnya adalah kalau memang Septuaginta itu menerjemahkan dari kitab Tanakh, kenapa jadi dirubah anak-anaknya? Artinya benar dong Al-Qur'an mengatakan fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitab. Bagaimana bentar dulu. Kan bilangin itu dirubah. Parameter lo apa? Gue nunjukin lu tadi. Gue tunjukin di Sefaria. Bagaimana? Sabar. Gue masih punya banyak waktu buat lu hari ini. Sefaria itu emang kamu kayak Sefaria itu tahun berapa ada?
Lu tau teks Masoret nggak? Apa teks Masoret dengan Separia itu berbeda? Lah. Oke, kalau begitu lu tunjukin ke gua mana teks Masoret yang sama dengan Septuaginta ini. Yang anak-anaknya. Dan bahkan lu tahu nggak yang dikutip Matius itu anakku tulisannya di situ. Bukan anaknya. Sementara di Septuaginta yang di Hosea 11:1 itu tulisannya dari Mesir ku panggil anak-anaknya. Dan itu kalau seandainya itu yang dikutip oleh kitab Matius itu membatalkan semua nubuatan Yesus, bro. Karena dari Mesir ku panggil anakku, sementara apa yang tertulis dari Mesir ku panggil anak-anaknya. Itu Hosea 1, Septuaginta dengan Hosea 1, Masoret itu beda. Masoret. Sebenarnya bro, sebenarnya gini ya, kalau ortodoks. Ortodoks pun sebenarnya Alkitabnya ini memang gue bukan menggunakan LAI. Karena LAI ini memang dengar dulu. Itu lu bisa lihat di teks Yunani-nya, Bre. Dengar dulu, bro. Dengar dulu. Lu manggil gue Bre, gue manggil lu bro. Dengar dulu. Ya, boleh lah, jelaskan dulu. Ini memang jadi gini, di ortodoks biblical di kitab yang kami pegang itu, kami itu ortodoks itu bukan berpedoman dengan kitab Masoret, bukan, karena ortodoks itu jauh lebih ada dulu dibanding Masoret. Ortodoks pakai kitab apa? Biblical ada dari ortodoks sendiri. Iya, apa? Septuaginta. Jin kan? Iya, Septuaginta. Oke, haknya. Gue nggak megang. Gue terima. Itu mahal. Oke, gue tahu. Gue terima pernyataan lu. Kalau memang Septuagint yang diambil, kenapa Matius mengutip Tanakh? Nah, tahu. Gue belum pelajari. Jadi gue belum bisa bahas. Oke, mungkin itu aja, Yon. Mungkin jadi PR lu. Silakan lu pelajari. Tapi boleh. Dan gue silakan. Lu punya masalah kritik tapi teks gue mau ngasih tahu lu kalau yang terlisan itu. Oke, silakan tunjukin toralisan Injil lisan. Betul dengan bidang gua nih tentang masalah lisan, tentang lisan. Biar kita tahu. Jadi justru lisan itu sebenarnya tulisan itu baru ada tahun 398. Baru kanon Injil itu. Kanon kitab Injil maksudnya sudah dibukukan dalam bentuk satu kanon itu baru ada tahun 398 di Kartagena yang hidup di abad mula-mula itu ini. Sebab itu berdiri teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami ya, bukan dariku. Kami itu dari para rasul, baik secara lisan maupun secara tulisan. Exactly, sepakat gue. Jadi kami itu benar. Sepakat gue sama lo, gue sepakat. Tadi kan lo bilang masa ada, bukan sepakat. Tadi kan lo sepakat. Enggak. Gue nanya apa lu punya, kalau lu punya lu tunjukin dong mana sanadnya. Itu yang dipertanyakan sama ahli yang saudara gue tadi yang nanya sama lu, kalau nggak salah ada ya, belum ya sama Bang Luga deh kalau nggak salah tadi yang nanya. Jadi gini, toralisan itu di dalam keyahudian itu bersanad bersambung. Lu ngerti nggak? Torah, saya nggak ngomong Torah. Enggak, gue kan mau kasih contoh. Saya mau kasih contoh. Jangan contoh dong, nggak contohnya yang apple to apple. Apple to apple dong. Nanti gue kan bilang ke Islam gini. Kalau punya sanad, kalau cuma bilang gini. Gue nggak mau lari-lari. Tadi saya ngomong tentang ini logis loh. Ini logis. Enggak logis, nggak ada logis. Ada. Gue tadi ngomongin. Saya ngomong tentang kitab saya. Benar, 100% gue percaya. Jangan dianalogikan sama kitab Taurat. Beda. Jangan tante dulu, sabar sama tante. Nanti tante cakar. Kalau seandainya dikatakan di kitab Matius sekalipun bahwa pengajaran Yesus itu berdasarkan lisan dan tulisan, gue percaya, karena bagi gue tuh nggak mungkin istilahnya orang-orang zaman dahulu itu tidak mengenal hafalan gitu, karena ini hal yang sangat mustahil ketika pengajaran itu bisa berganti-ganti gitu, pasti pakai lisan dan nggak hafalan, nggak hafalan bro. Bukan hafalan, itu bukan tradisi kami hafalan. Kitab Injil itu bukan kitab hafalan. Karena begini Pak. Gue batuk, gatal tenggorokan gue. Udah. Lu mau nggak sih gue jelasin dulu tentang gue? Enggak. Sekarang gini. Kalau cuma tahu, kami juga mengenal lisan. Lu debat atau nanya?
Lu mau debat kita nanya. Kalau mau debat kita tema. Oke, lu apa namanya? Enggak, gua enggak punya waktu bentar lagi. Kalau jelasin. Jangan dipotong-potong gitu. Jadi gue orangnya soalnya suka fokus gue hilang kalau dipotong-potong gitu. Ayo lanjut, mumpung gue lagi batuk, lanjut. Dan gue lupa tadi. Ada yang bisa ngingetin nggak? Iya, lu mau jelasin Injil lisan. Ya, terus ada lagi lebih spesifik. Gue lupa. Ya lu mau nunjukin kalau memang pengajaran lu tuh mengenal Injil lisan itu. Pasti lu mau ngasih bukti kan? Ya udah gue tungguin kan buktinya gitu. Contoh, ya, kalau bukti tertulisnya tapi ada tuh namanya liturgi Yakobus. Liturgi Yakobus itu tentang bagaimana cara membaptis. Dengan nama apa? Tata caranya ada namanya didake. Itu dari lisan itu. Jadi sebenarnya itu kitab ajaran pertama tuh yang beredar tuh lisan semua, bukan tulisan. Tapi memang ada misalnya ditulis, nggak semua orang menulis kan. Misalnya contoh, Apostol Bartolomeus, dia bukan penulis, tapi dia mengajarkan Injil. Karena begini Pak, Yohanes 20 ayat 30, ini yang dipotong ya tolong. Yohanes 20 ayat 30. Ini dah. Ini banyak antara lain yang diputar yang cara kitab ini. Ruang lingkup ini supaya Yesus Mesias anak Allah dan supaya kamu oleh iman memperoleh hidup dalam namanya. Titik. Itu batasannya. Tapi kalau misalnya jangan nanya sama kami di mana ayat Yesus mengembalikan keledai. Akhirnya karena nggak ada langsung disangka pencuri. Itu kan kurang ajar. Nah ini loh, itu hal-hal yang lain-lain yang tidak diajarkan, maksudnya yang tidak berkaitan dengan masalah ini, itu diajarkan secara lisan. Misalnya tentang tata cara baptis, baptis itu bagaimana dengan anak kecil, itu ada tata caranya. Dan itu disampaikan nggak semua yang tertulis di sini. Kalau semua yang tertulis di sini, niscaya bumi ini pun nggak akan bisa menampung itu semua. Itu ada ayat yang gue lupa di mana. Nah kira-kira begitu. Oke, kan gini. Kalau gue yang gue pelajari dari ke Yahudi ya, itu maksudnya ketika pengajaran itu kepada rabi-rabi atau asy itu diturun temurunkan kepada murid-murid mereka. Contoh, nggak ada istilah di dalam kitab Janjian Lama tertulis bahwa Nabi Musa itu bertungan. Tidak ada tertulis di dalam itu kapan Nabi Musa itu. Tapi midrasnya orang Yahudi menyatakan bahwa Nabi Musa itu sudah disunat dari lahir. Itulah yang disebut dengan Torah 5 dan mereka turun-temurun dan bisa dilacak. Nah, dalam hadis kalau mungkin gue sedikit jelasin dan kita nggak debat jadi kalau di dalam pemahaman Islam yang disebut dengan pengajaran lisan itu bukan hanya sekedar Al-Quran yang dihafalkan, melainkan adalah hadis itu juga berkesinambungan bahkan dihafal menggunakan bahasa orang-orang dahulu, yaitu bahasa orang Arab, di mana yang menyaksikan tentu adalah orang Arab sendiri. Contohnya begini, tentang Nabi, misal kayak Nabi Muhammad sedang ngapain itu, lalu turun wahyu pada hari itu ada beberapa sahabat yang menyaksikan. Nah lagi waktu sahabat menyaksikan itu ada nggak suaranya gue lagi menjelaskan. Clear, suaranya nggak clear. Oh, suara gue nggak clear ya. Tes mana? Nggak clear, gue gimana mau jelas? Coba dengar nggak? Halo, tes. Ngomong lagi. Suaranya nggak kedengeran. Tes. Oke. Dengeran sih. Coba ngomong lagi. The last time ya, ini terakhir ya, last time ya, karena gue ada urutan. Intinya begini. Tapi gue yang terakhir, gue yang terakhir nanti abis lu gue. Oke, bukannya tadi lu udah jelasin maksud dari ajaran lisan. Kita kan sampai di gue yang terakhir. Oke, gue yang terakhir. Nggak apa-apa. Tapi gue keluar nanti nggak apa-apa. Kalau gue keluar nanti lu tersinggung nggak? Nggak apa-apa. Oke, intinya nggak apa-apa. Intinya gini, kalau seandainya pengajaran lisan itu benar ada, gue percaya 100%. Tapi maksudnya pengajaran lisan yang diajarkan orang-orang di zaman dahulu itu masih bisa diturun-temurunkan
ke saat ini dan umat Islam alhamdulillah punya rantai periwayatannya. Maksudnya gini, ketika Rasulullah sedang menerima wahyu, sahabat di situ melihat dan menyaksikan, lalu menyimpan itu, lalu menghafalkan kejadian itu. Lalu apapun yang disampaikan Rasulullah, mereka menghafalkannya. Itu yang disebut dengan hadis. Nah, hadis ini kemudian dikumpulkan oleh mereka yang memang mendedikasikan hidupnya untuk mencari ilmu, seperti Imam Bukhari, Imam Nasai dan segala macam. Itu yang disebut dengan sanad rantai periwayatan. Kalau di dalam Keyahudian, gue bukan menyamain ya, tapi tradisi ini tuh sepertinya seolah-olah tuh hampir sama caranya. Mereka mengenal istilah toralisan. Nah, toralisan itu gue nggak mau terlalu jauh ke sana karena memang bukan ajaran gue, tapi setidaknya zaman dahulu orang-orang ini sudah mengenal pengajaran secara lisan. Bahkan lu nunjukin ayatnya tadi, bahkan di dalam kitab lu pun bahwa dikenal ajaran itu secara lisan dan tulisan. Nah, masalahnya adalah yang timbul sekarang pertanyaannya, di manakah ajaran lisan itu? Nah, kalau umat Islam mampu jawab, kita punya apa itu hadis, Yahudi punya apa itu midrash, Kristen di mana? Itu pertanyaan nanti. Punya di Sinaksarium namanya. Punya website situs yang kita gue baca nggak? Cari SYNAX Rium Sinaksarium. Bisa lu tulis di chat biar gue pelajari juga. Nih, boleh lu cari. Ya, nah jadi biar lu tahu. Sampai ke Yesus ya? Sampai ke iyalah. Sampai ke Yesus sih, bukan sampai para rasul. Sampai para rasul. Iya dong, yang mengajarkan ajaran tentang Yesus kan para rasul. Terakhir boleh nggak gue nanya semua nih? Dulu, gue jelasin dulu. Belum. Oke, Sinaksarium. Nah, udah. Ini website ya? Enggak, itu namanya Sinaksarium. Terserah lu mau nyari di mana. Pokoknya itu, lu bisa nyari di Play Store, lu bisa nyari di Google. Pokoknya yang lu liatin yang berkompeten lah. Jangan di Blogspot. Nah, gue mau jelaskan gini. Tentang Yahudi ya. Banyak, lo jangan langsung asal percaya orang-orang Yahudi itu. Oh, nggak percaya belas gua. Dengar dulu. Mereka pun ajaran-ajaran lisannya itu banyak yang ngaco. Contoh konkret yang gue bisa tunjukkan itu di rasi mereka. Mereka menyebutkan bahwa Nuh pas itu di air bah, dia menyelamatkan setan. Setan itu diselamatkan, devil itu diselamatkan. Karena kan di masing-masing kan diselamatkan kan sepasang, ada yang 7 pasang tuh. Ini harusnya dengan orang Yahudi, ini gue nggak mau ikut campur ya. Betul. Karena gue nggak mau terlalu biar lo tahu. Makanya kecuali pas gue debat sama Yahudi ini nggak apa-apa dibahas. Orang Yahudi nggak akan mau jawab omongan gue. Satu, yang kedua, Adam itu kawin juga banyak, bukan cuma sama Hawa. Ya gue tahu sama Lilith. Jadi bumi itu ada 7. Itu jadi lu jangan salah. Enggak, gue kalau lu tanya, gue juga belajar Keyahudian, gue belajar sebagai keilmuan aja. Tapi ya udah ya. Nanti kita bahas tentang tekstual. Kalau lu memang punya premis tentang tekstual Al-Quran, insya Allah mudah-mudahan lu bisa jawab. Dan kita lanjut nanti di tekstual. Ini gue lebih senang tekstual ya daripada bicara teologis. Kalau teologis mah bisa bisa diasumsikan, bisa diformulain gitu. Karena kalau tekstual ketemu langsung dong, buku kalau gitu ya boleh enak kalau buku sama buku. Oke, siap. Terima kasih untuk yang memfasilitasi Zoom. Mohon maaf kalau banyak salah kata, saya izin. Jazallahu khair. Yang siapa? Bang Yuda ya, Bang Yuda. Oke, ada Bang Farhan baru, saya mau keluar, Bang Farhan masuk. Udah itu aja dulu. Yang penting Rion nanti lu jawab ya pertanyaan lu tentang ya. Siap. Oke, siap. Itu Farhan dicuekin aja, Farhan. Makasih ya, Bang. Udah gabung. Iya. Ayo, mungkin nanti jangan lupa kalau memang ada kalau ada diskusi kayak gini, dikirimin linknya pun insya Allah saya masuk. Santai aja. Iya. Jadi gini, mumpung di sini ada orang Samaria ya. Yang katanya ngomong ini juga banyak ajaran-ajaran Rabi itu yang ngaco. Ini mumpung ada Ishak nih, gue kasih tahu nih, Ishak, rasi lu juga nggak semuanya bener.
Nuh itu kamu bilang di ras itu disebutkan Nuh itu menyelamatkan setan. Logikanya di mana itu? Setan itu memang bisa kelelep. Tuh, ngacoknya Rabi itu banyak. Itu di mana tuh? Kalau boleh tahu ya. Ada di rasi. Nanti gue tunjukin. Screen aja nanti. Kalau iya, tapi kan gue mesti nyari. Gue nggak apa-apa itu. Tapi gue janji ya. Next time kalau lu nuntut itu lagi, gue tunjuk. Oh iya, soal tulisan kata kamu tadi itu yang seperti tadi ya. Di mana itu? Yohanes tadi ya, yang kamu maksudkan. Kalau Yohanes bukan jelas itu. Yang itu cuma ada di Kristen Ortodoks atau bagaimana? Memang kalau tentang ajaran lisan itu sebenarnya nggak ada ngomongin tentang hanya di Ortodoks. Ada ngomong seperti itu sih. Ada ngomong seperti itu. Tapi memang kalau Ortodoks itu memang memelihara tentang ajaran Rasulia. Ajaran lisan maupun tulisan itu dipegang. Oke. Hanya seperti itu. Gue nggak mau dibenturkan. Oh enggak. Aku nanya aja kayak gimana. Soalnya kamu tiba-tiba tadi ngomong ajaran lisan, jadi penasaran juga. Maksudnya ke ajaran lisan seperti apa? Itu namanya ya contohnya misalnya di liturgi Yakobus. Liturgi Yakobus itu mungkin kira-kira di yang pasti di abad pertama ya. Gue lupa ya exactly, mungkin di tahun 40 sampai 60 ya. Dan itu tuh memang ajaran tentang, di situ ada tentang masalah tata cara membaptis. Walaupun sebenarnya tentang tata cara baptis secara diresmikannya belum di tahun-tahun 40-an samping. Tapi ajaran tentang baptis itu sudah ada karena bagaimana bisa mereka membaptis sementara tulisannya sendiri belum ada. Jadi memang kekristenan dulu, kekristenan awal itu terlahir memang dari ajaran lisan. Dan itu sudah saya di 2 Tesalonika 2 ayat 15. Itu bukan isapan jempol. Jangan bilangnya ini ajaran gereja. Loh memang ajaran Yesus kan memang dibuat dari gereja kok. Yesus itu membuat gereja loh, bukan membuat kitab. Yesus itu mendirikan gereja, bukan mendirikan kitab. Nah, kitab itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab ke-12 rasul ini. Dari supervisi dari 12 rasul inilah kekristenan itu dipercayakan. Makanya ada Yohanes 17. Yohanes 17 itu tentang doa Yesus kepada murid-murid. Itu mereka dipersiapkan. Setelah kebangkitan itu mereka itu nanti makanya diperintahkan Matius 19 ayat 20. Jadi Matius 19 ayat 20. Sama ya. Dibaptis mana sih ya? Gimana? Baptis itu nggak langit Pak ini di mana? Baptis berapa itu lupa ya. Aku salah. Coba ke itu Kusnadi itu ada. Matius 28 ayat 20 ya. Matius 28 ayat 20. Matius 28 ayat 20. 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepada siapa? Kalau lu baca situ. Ajarlah mereka melakukan segala siapa deh? Kepada siapa? Kuperintahkannya kepada mana? Kepada siapa diperintahkannya? Ditulisnya kepada siapa di situ? Kepadamu dong, Pak. Halo. Are you with me? Halo. Ya, sorry. Ya kan kuperintahkan kepadamu, berarti kan di situ kan ditulisnya kuperintahkan kepadamu. Kepadamu itu siapa? Pada murid? Ke 11 murid. 11 murid itu minus Yudas Iskariot.
Iya. Ya, jadi Yudas Iskariot itu kan dia udah bunuh diri tuh ya, digantung. Jadi nggak ada itu istilah Yudas gantiin disalib tuh nggak ada ya. Ini udah termasuk mengkuburkan angan polemikus Muslim yang menyebutkan kalau yang disalib itu ada Yudas Iskariot tanpa bukti. Ini dia. Nggak ada dalam hadis sahih, nggak ada dikatakan bahwasanya yang disalib. Ya, dalam hadis sahih pun nggak ada dikatakan bahwasanya Yudas Iskariot yang disalib. Loh, kamu normal. Kan banyak muslim polemikus. Makanya tadi kan saya bilang muslim polemikus. Nah, itu loh gue bilang kan banyak orang muslim yang berpolemikus. Berarti kamu bukan muslim polemikus gitu aja. Berarti kamu bagus. Orangnya objektif. Itu kan orang-orang kan banyak kan. Sekarang lu liatin Ustadz ngomong, oh itu yang lu lihat Ustadz Abdul Somad ngomong Yudas dari mana ya, dasarnya? Coba. Ya iya karena berpolemik. Ustadz kamu juga banyak berpolemik dengan agama lain. Banyak, cuman nggak semuanya Quraisy Shihab contohnya. Dia cukup objektif kok. Biasanya tuh kalau orang-orang yang udah sekolah di Mesir itu peradabannya lebih bagus tuh dibanding orang sekolah di Turki. Biasanya. Karena peradaban Mesir tuh peradaban paling tua di buka bumi ini. Peradaban paling tua tuh Mesir, bukan Israel, bukan Mesir. Ya, aku mau nyapa Bang Farhan dulu nih yang baru masuk. Assalamualaikum Bang Farhan. Assalamualaikum Bang Farhan. Assalamualaikum Bang Farhan. Ini paketku habis apa gimana ya? Halo, assalamualaikum. Bang Farhan lagi istirahat kayaknya lagi istirahat. Oh, ya. Ini ada Yisak juga nih. Lanjut siapa lagi yang mau partisipan yang mau apa? Yang mau speak up silakan. Waktu dan tempat dipersilakan. Itzak. Yo, Itzak. kenapa? Itzak. Bener nggak yang tadi gue bilang? Di Rasi disebutkan bahwa Nuh menyelamatkan setan. Hah? Menyelamatkan setan dari air bah. Bahasa Ibrani enggak, tapi gue baca di Rasi. Tapi gue boleh ya, gue cariin ya di Rasinya ya. Ntar. Ya, ntar gue cari, tenang. Secara tekstual sih nggak ada yang pernah bahas itu, kecuali mungkin kalau sumbernya ini kali. Sumbernya Zohar dan sejenisnya gitu. Kalau di Torah sendiri nggak bahas itu soalnya. Zohar ada Ishak. Kan saya ngomong Rasi. Kayaknya Rasi nggak ada. Ini tadi ngomongnya gitu tentang masalah. Iya, karena kamu kan nggak banyak baca. Saya banyak. Baca tiap hari ya, gitu. Cuman itu bukan Rasi, mungkin itu orang lain gitu loh. Kan Rabi banyak, bukan Rasi doang. Enggak. Di Rasi nanti dulu diem aja dulu. Tar ya gue tunggu.